Kepada yang terhormat Bapak Ibu tim penguji kinerja, perkenalkan saya Hendrik Gosal sebagai Kepala Sekolah SMK Triragna dan saya adalah mahasiswa dalam jabatan angkatan kedua PPG 2023 pada jurusan Teknik Konstruksi dan Perumahan di Universitas Negeri Padang. Hari ini tanggal 5 Desember 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 10 pagi saya melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi profesi dan kewirausahaan, job profile dan technopreneurship, serta peluang usaha pada pekerjaan konstruksi dan perumahan secara luring di SMKN 56 Jakarta. Ini adalah bukti formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Mari sekarang kita lihat video pembelajaran. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Pagi, Pak. Hari ini kita ketemu lagi dan kita melanjutkan pembelajaran kita minggu yang lalu. Tapi sebelumnya kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Dan sebelum kita memulai, kita ada kesepakatan dulu bersama, ya, kita ada kesepakatan bersama bahwa bentuk pembelajaran kita terdiri dari tiga bagian, ya. Satu, coaching mentor, yaitu penyampaian materi dari Bapak kurang lebih sekitar 20 menit. Setelah itu ada workshop atau diskusi kelompok, itu ada waktunya 45 menit, terdiri dari diskusi kelompok 20 menit, presentasi 10 menit, dan ada ulangan asesmen kognitifnya 15 menit. Baru yang ketiga adalah refleksi pembelajaran, Bapak kasih kesempatan 5 menit. Ya, itu yang kita sepakati bersama. Materi kita hari ini adalah profesi dan kewirausahaan yang biasa kita sebut dengan job profile dan technopreneurship, serta peluang usaha pada pekerjaan konstruksi dan perumahan. Nah, tujuan pembelajaran yaitu memahami job profile di bidang konstruksi, baru mengenal peran dan tanggung jawab seorang project manager, menginspirasi siswa atau kalian untuk mempertimbangkan karir di bidang ini, ya. Job profile ini di bidang konstruksi dan perumahan ini adalah melibatkan sejumlah peran dan tanggung jawab. Jadi ada peran dan tanggung jawab ini, ya, untuk memastikan kelancaran keberhasilan suatu proyek. Jadi ada bagaimana tujuannya untuk proyek itu di konstruksi itu sukses. Ada beberapa kunci termasuk manajer proyek. Jadi ini di proyek itu harus ada yang namanya manajer proyek yang mengkoordinir pekerjaan di konstruksi itu. Baru juga ada insinyur sipil yang sebagai engineeringnya, ya, untuk mungkin sebagai estimator atau apa segala macam, dan arsitek. Arsitek ini adalah berperan sebagai yang mendesain, yang biasanya peran itu ada drafternya dan asbul drawing dan segala macam. Serta ada pengawasan lapangan. Ya, pengawasan lapangan itu biasanya supervisi lapangan yang menguasai pekerjaan, apakah pekerjaan di proyek itu berjalan sesuai dengan gambarnya, dengan spesifikasinya, dan juga dengan kondisi lapangan yang ada pada saat itu. Serta juga ada sejumlah pekerja terampil. Sejumlah pekerjaan terampil ini siapa? Yaitu ada mandor,
ada tukang, ada connect-nya gitu ya. Nah, bagaimana peran manajer, proyek manajer dalam konstruksi dan perumahan ini? Jadi seorang project manager dalam industri konstruksi dan perumahan memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola dan mengawasi semua aspek proyek. Jadi mengelola dan mengawasi. Nah, kayak tadi Bapak sampaikan, insinyur ini atau biasa kita sebut engineering itu biasanya berhubungan dengan teknis, ya, berhubungan dengan teknisnya, ya. Ruang lingkupnya adalah bagaimana mengatur pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan teknis, itu mulai dari gambar-gambar yang sudah digambar oleh pihak arsitek ini, ya kan? Dari arsitek yang menggambar dan pihak insinyur ini atau engineering ini yang akan melengkapi bagaimana strukturnya. Bagaimana penulangannya di betonnya, bagaimana proses kerjanya di lapangan, bagaimana prosedural pekerjaan di lapangan supaya ini pekerjaan ini sesuai dengan apa yang telah digambarkan dan disetujui oleh owner. Itu tugas seorang insinyur atau engineering yang biasa di project. Sampai sini ada yang mau ingin sampaikan sesuatu? Ya. Kira-kira masalah terbesar yang pernah dihadapi di bidang usaha konstruksi ini apa? Oke. Ada lagi supaya sekalian Bapak jawab? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, permasalahan yang terbesar di proyek itu seringkali adalah gambar. Gambar dari pihak desain atau arsitek itu kadangkala tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Sehingga makanya biasanya gambar awal dengan proses pekerjaan digambar ulang. Itu namanya as-built drawing-nya gitu, ya, di proyek itu. Sehingga gambar yang akan dikerjakan selalu up to date gitu. Gambar sudah yang awal ini sudah jadi. Tiba-tiba kerja ada kendala. Baik dia punya kedalamannya, baik dia punya kemiringan tanahnya, baik dia punya sudut bangunannya, ada masalah, akhirnya terjadi pergeseran. Nah, pihak drafter yang merupakan ruang lingkup dari arsitek itu akan ke lapangan dan untuk gambar ulang lagi. Supaya pekerjaan itu tetap berjalan secara kontinuerus. Itu permasalahan yang sering terjadi di lapangan. Permasalahan yang besar yang kedua adalah kadangkala ketidakcocokan di dalam konstruksi itu sendiri, yaitu estimasi daripada pembiayaan atau pembuatan strukturnya. Di lapangan seringkali berbeda, makanya apa yang di atas kertas dan apa yang di lapangan itu seringkali harus ada penyesuaian. Nah, ini seringkali pekerjaan-pekerjaan begini yang masalah di lapangan yang harus ditangani oleh quality control. Makanya di lapangan itu seringkali ada juga selain pengawas ada quality control. Quality control adalah mengontrol apa yang menjadi kualitas dari bangunan itu bermasalah atau enggak gitu. Ya, seperti itu. Oke? Nah, bagaimana pelaporannya? Menyusun laporan kemajuan proyek secara teratur untuk pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini siapa-siapa? Owner. Biasanya pemangku kepentingan ini biasanya terlebih-lebih adalah owner. Kedua, konsultan. Konsultan ini adalah orang yang dipercayakan oleh owner untuk mewakili owner di lapangan. Dan konsultan ini berperan untuk mengkontrol kontraktor. Ya. Kontraktor ini adalah pelaksana pekerjaan yang di lapangan dengan bagian-bagian yang sudah ada, baik itu dari pekerjaan yang sivil atau konstruksinya, mekanikal, elektrikalnya, baru mengenai faktor-faktor lain ya. Nah, itu. Yang pemangku kepentingan ini selalu dua hal ini selalu membutuhkan laporan. Biasanya ada laporan mingguan, bulanan, makanya di proyek-proyek ada laporan mingguan, laporan bulanan, dan juga pertemuan dengan meeting antara owner dengan kontraktor sendiri, ya. Manajemen risiko.
menganalisis potensi risiko proyek dan mengembangkan strategi untuk mengelola. Ini melibatkan pemahaman yang baik tentang peraturan konstruksi dan persyaratan hukum. Jadi, pekerjaan konstruksi tersebut itu ada ranah-ranah hukumnya juga. Kalian pernah melihat bahwa kadangkala sudah bikin bangunan, ada yang dindingnya retak, itu berbahaya. Maupun ada yang lantai melendut sampai roboh, itu berbahaya. Jadi ada aturan-aturan hukum yang harus ditaati oleh berbagai pihak, baik itu dari pihak ownernya, konsultan, maupun apalagi pelaksana kontraktornya ya. Nah, hubungan dengan stakeholdernya, menjaga hubungan baik dengan semua pihak yang terlibat, termasuk pemilik proyek, properti, yaitu ownernya, kontraktor, dan pihak-pihak lain. Pihak-pihak lain ini apa? Depnaker, tenaga kerja, ya itu kan ada pekerja-pekerja dilindungi. Baru pihak-pihak yang keamanan, ya kepolisian tempat yang lingkungan. Nah itu juga para pihak. Oke. Tadi kan Bapak menjelaskan kayak beberapa tugas-tugas dan tanggung jawab dari seorang manajer proyek. Apakah berarti menjadi seorang manajer proyek tuh harus bisa desain, teknis, dan segalanya itu? Gitu. Ya, berarti dia harus bisa semuanya memahaminya. Bagaimana kalau misalnya dia nggak paham desain gitu, Pak? Oke. Apakah seorang manajer proyek itu harus menguasai semua? Mau bilang secara spesifik, menguasai secara detail? Tidak. Seperti Bapak seorang project manager, anggap seperti itu. Apakah Bapak memahami gambar? Ya, karena di disiplin ilmu Bapak ketika kuliah yang namanya menggambar itu, menggambar teknik, menggambar itu pasti diberikan. Jadi setidak-tidaknya menggambar suatu bangunan, konstruksi itu kita pasti paham. Seorang project manager itu pasti harus latar belakangnya adalah sarjana teknik sipil. Supaya dia memahami semuanya. Kalau dia project manager ini andai kata seorang arsitek, bukan berarti seorang arsitek tidak memahami perhitungan konstruksi, tidak, tapi ada sedikit di beberapa semester, tapi tidak mendalam. Sehingga seringkali dan pada umumnya di proyek itu pengawas koordinator proyek itu adalah seorang project manager itu adalah rata-rata lulusan sarjana sipil, teknik sipil. Karena apa? Supaya dia memahami baik dari segi desain gambarnya, baik dari segi penganggarannya, baik dari segi struktur betonnya, konstruksinya, baja atau apa, semua dia bisa kuasai. Setidak-tidaknya begitu, ya. Oke, paham? Nah, yang berhubungan dengan technopreneurship dalam konteks industri mencakup apa semua? Yaitu menerapkan inovasi teknologi, meningkatkan efisiensi dan memperkuat daya saing. Jadi technopreneurship itu adalah bagaimana penerapan inovasi. Karena sekarang teknologi sudah begitu canggih, ya, sehingga dibutuhkan inovasinya. Walaupun ada teknologi tapi inovasinya terlambat, ya nggak ada gunanya. Meningkatkan efisiensi dan memperkuat daya saing. Nah, daya saing ini adalah seringkali kita sebut dengan kompetitor. Kompetitor, daya saing. Semakin banyak kompetitor, berarti semakin bagus persaingan dan semakin sehat dunia konstruksi itu sendiri. Tapi seringkali pada realitanya tidak seperti itu, ya. Kadangkala saling sikut menyikut antara kompetitor satu dan kompetitor yang lain. Begitupun di bidang yang lain juga sama, kurang lebih seperti itu. Konsep dari technopreneurship ini dapat diterapkan dalam industri konstruksi. Pentingnya adopsi teknologi. Jadi harus di konstruksi itu mengadopsi teknologi juga. Jadi semua bidang itu berhubungan dengan teknologi itu sangat penting. Ya. Seperti apa? Building Informasi Modeling, BIM, yang biasa kita sebut BIM. Baru IoT, Internet of Things, Virtual Reality, biasa kita sebut apa? VR. Ya kan? Ada kan? Sudah paham nggak? Maksudnya VR itu apa? Seperti apa? Jadi kan kayak dia dunia virtual tapi kayak reality gitu, Pak. Nah, jadi
Kamu ada di situ tapi kelihatannya real. Ya. Oke, ya seperti itu. Itu kayak buat melihat tapi seperti nyata gitu Pak, teknologi. Oh, ya oke. Nah, ada yang namanya teknologi drone. Sudah paham kan? Atau ada yang belum pernah tahu drone itu apa? Hah? Tahu nggak drone itu apa? Ayo. Drone-nya apa tuh drone? Pernah lihat drone? Seperti apa bentuk? Coba kamu ilustrasikan pemahaman kamu atau apa yang kamu alami atau apa yang kamu lihat. Drone itu seperti apa? Yang kayak pesawat kecil tuh bisa ada kameranya dari atas itu terbang buat ngeliat satu wilayah itu. Pesawat tanpa awak. Iya. Nah, itu drone. Jadi banyak di bidang-bidang, semua bidang, di bidang apa namanya militer juga ada. Konstruksi apa? Bagaimana di bidang konstruksi itu pakai drone untuk membuat pemetaan lahan, ya, difoto dari atas untuk ke bawah. Jadi pakai drone gitu. Dulu tuh memang ada pesawat, mereka naik pesawat baru foto dari udara. Nah, kalau ini drone kan lebih tinggal dikontrol dari bawah, pesawat tanpa awak ini jalan, dia bisa foto area lokasi di mana owner punya, sehingga kelihatannya dia punya elevasi, dia punya kontur tanahnya seperti apa, kelihatan semuanya. Makanya inovasi terhadap konstruksi, inovasi terhadap teknologi di dalam konstruksi ini sangat pesat juga kemajuannya. Jadi jangan kita berpikir bahwa hanya ada di dunia yang seperti industri lain, seperti perdagangan, militer, tapi di ilmu pengetahuan juga, tapi di konstruksi juga ada. Seiring majunya teknologi, itu pun ikut berjalan, ya. Teknologi terbarukan. Teknologi terbarukan di dunia konstruksi adalah dimensi alur beam, yaitu building information modeling. Itu adalah suatu metode pendekatan terintegrasi dalam industri konstruksi yang menggunakan model digital. Metode building information modeling atau BIM ini bisa untuk 2D, 2D, yaitu untuk buat dokumentasi bisa, 3D bisa untuk visualisasi bisa, baru bisa untuk bikin load bearing konstruksi, seperti untuk membuat satu simulasi konstruksinya seperti apa bisa juga. Baru bisa buat juga struktur analitik model, bagaimana model daripada strukturnya, ini juga bisa. Baru MEP, mechanical electrical, ini bagaimana untuk memantau dan bagaimana untuk melihat bahwa simulasinya seperti apa. Nah, ini pakai BIM juga bisa. Baru pakai energi analisis, serta energi, ini energi analisisnya ada dua, ya. Satu yang berhubungan dengan bagaimana kelistrikannya, pencahayaannya, apa segala macam. Satu lagi nih scheduling, bagaimana membuat penjadwalan. Jadi ini aplikasi lengkap. Biasanya kalau kita sebelum ada teknologi ini kita berdiri tersendiri-sendiri. Ketika itu kita gabungin, jadi membutuhkan waktu yang lama. Tapi sekarang dengan ada teknologi ini, kita bisa melakukan dengan simple, sederhana, dan akurat. Ya. Maka teknologi ini menciptakan representatif virtual dari struktur fisik dan fungsional sebuah bangunan atau infrastrukturnya. Jadi semuanya lengkap, bisa digunakan dengan teknologi terbarukan ini, ya. Technopreneurship di bidang konstruksi meningkatkan efisiensi dan inovasi dengan building information modeling. Berarti technopreneurship itu adalah kaitan yang berhubungan dengan BIM-nya, ya. Maka kenapa ada technopreneurship itu? Seperti itu. Keterkaitan antara satu aplikasi dengan pekerjaan di satu pekerjaan ini bisa dihubungkan menjadi satu bagian. Technopreneur ini di bidang konstruksi adalah perpaduan antara teknologi dan jiwa kewirausahaan. Jadi di bidang perdagangan ada kewirausahaan. Di bidang teknologi bisnis IT atau
server itu ada teknologi, ya, ada kewirausahaan juga di bidang konstruksi juga bangunan ada kewirausahaan itu bisnis. Apa itu technopreneurship di bidang konstruksi? Technopreneurship di bidang konstruksi mengajarkan kita bagaimana menggabungkan ahli teknik dengan semangat kewirausahaan ini. Ini kata kuncinya, ya. Bagaimana kita menggabungkan keahlian teknisnya dengan semangat kewirausahaan. Bagaimana kita, walaupun kita ada di bidang teknik atau ada bidang konstruksi, tapi jiwa entrepreneurship ini atau jiwa bisnis ini harus ada juga. Bidang konstruksi dan perumahan menawarkan banyak peluang usaha menarik, melibatkan pembangunan, ya. Jadi di bisnis konstruksi dan perumahan ini seperti yang tadi Bapak jelaskan, baik itu pembangunan yang baru, ada renovasi atau perawatan bangunan. Perawatan bangunan itu seperti di mall-mall. Kalian pernah lihat kan, cleaning service, ya kan? Atau di kantor-kantor, di sekolah sini juga ada cleaning service-nya itu. Ketika ada yang rusak, padam lampunya, AC-nya rusak, atau servernya, atau ada yang bocor, atau yang ada yang butuh dicat. Nah, ini perawatan bangunan disebut itu. Nah, kontraktor konstruksi bertanggung jawab untuk membangun proyek konstruksi seperti rumah. Nah, seperti tadi yang Bapak bilang, rumah, gedung, infrastruktur lainnya. Yang disebut dengan infrastruktur adalah bagian-bagian yang mempunyai sarana dan prasarananya. Dari bangunan yang ada, sarana prasarananya apa? Mungkin lahan untuk parkir, ada taman, ada trotoar, ada drainase. Nah, itu semuanya masuk kategori infrastrukturnya, ya kan? Akses jalan, ada tamannya, ya kan? Jadi ada kontur-kontur tanah yang lahannya kita ciptakan supaya menarik, merupakan satu bagian kompleks daripada perumahan itu sendiri atau kompleks daripada perkantoran itu sendiri, ya. Baru pengembangan properti. Pengembangan properti fokus pada mengakuisisi tanah dan mengembangkan menjadi proyek perumahan atau komersial. Jadi biasanya berawal dari tanah dulu, ya. Tanah baru dikelola, mendesain, membuat master plan-nya sehingga menjadilah satu area. Area itu komersil, baik itu perkantoran, pertokoan, ataupun perumahan. Di dalam suatu proyek, di dalam suatu konstruksi, itu ada 3 bagian, 4. Ada yang namanya manajemen waktu, ada namanya kualitas konstruksi, lingkungan dan keberlanjutan, dan kemauan kerja, keamanan kerja. Ya, manajemen waktu ini adalah schedule di suatu proyek ada. Begitupun kualitas konstruksi ini adalah quality control atau biasa disebut KISI, ya. Lingkungan, ya, dan keberlanjutan. Biasanya ini adalah HAMDAL, ya kan. Bagaimana mencegah terjadinya dampak lingkungan. Baru ini biasanya K3, ya, keamanan kerja yang di dalam suatu konstruksi itu penting sekali. Ini adalah bagian-bagian penting di dalam suatu konstruksi sehingga terjadi keharmonisan dalam pekerjaannya. Nah, begitupun ada peraturan daerah dan persaingannya. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Ada tiga masalah yang kalian harus bahas di dalam kelompok kalian masing-masing, yaitu 1, job profile di bidang konstruksi dan perumahan. Pertanyaannya adalah, apa saja tanggung jawab utama seorang project manager dalam industri konstruksi dan perumahan? Nah, tadi kan Bapak sudah jelaskan panjang lebar dan ada modulnya. Silakan kalian kembangkan sesuai dengan pola pikir, pemahaman dari kalian sendiri seperti apa. Nomor 2, aspek teknologi, aspek technopreneurship dalam kewirausahaan konstruksi. Pertanyaannya, bagaimana technopreneurship dapat memajukan industri konstruksi dan perumahan? Nah, ini kalian coba diskusikan juga
pemahaman yang kamu terima dari pembelajaran tadi dengan Bapak, itu seperti apa? Coba kalian kembangkan menurut pola pikir kamu, dan juga kamu bisa gunakan teknologi, yaitu browsing di internet. Kamu lihat hal-hal apa aja yang bisa kalian kembangkan, ya. Ketiga adalah tantangan utama dalam profesi konstruksi dan perumahan. Pertanyaannya, apakah tantangan utama yang dihadapi oleh para profesional di industri konstruksi dan perumahan saat ini? Jadi Bapak berharap dengan diskusi ini kita bisa mendapatkan pola pikir para generasi muda seperti kalian sebagai siswa, ya. Coba kamu kembangkan dan coba kamu gali lebih dalam lagi apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, bisa kamu kembangkan lebih luas lagi dengan pola pikir masing-masing, kalian bisa diskusi masing-masing. Oke ya. Nah, sambil kalian mengerjakan, Bapak mau tanya siapa yang tidak hadir? Masuk semua ya? Hadir semua? Wah, mantap. Siswa rajin. Wah. Ada kesulitan? Tidak Pak, aman. Belum. Ini didiskusikan dong. Saya pernah bantu bapak saya bangun rumah, Pak. Di mana? Di Bojonggede. Bangun rumah berapa lantai? Kuli dua. Jadi apa? Di kuli yang aduk semen. Aduk semen. Oh. Jadi kamu sudah bisa pasang? Nggak bisa, cuma aduk semen doang. Aduk semen doang. Oh, mesti belajar lebih lagi. Kan itu bidang konstruksi, apa saja tanggung jawab utama seorang project manager dalam itu. Kan sudah Bapak jelaskan tadi. Oh iya Pak, project manager. Iya. Makasih Pak. Oke, ada yang sudah selesai? Sedikit lagi ya. Nah, ini sudah mau selesai ini. Sudah sampai nomor 3 ya. Gimana? Kalau pakai BIM kenapa? Kalau usah digambar gitu Pak, kan kalau gambar kan biasa kan susah tuh, harus dihapus satu-satu. Mungkin saya kan nggak terlalu tahu ya aplikasinya, tapi mungkin bisa diunduh mungkin. Ya kayak kan dia kan di situ kalau yang namanya gambar ilustrasi yang 2 dimensi, berarti kan bisa gambar seperti denah, tampak, apa. Nah, kecuali kalau kamu mau bikin dia bentuknya 3D, nah berarti mesti ini apa namanya, semuanya mesti nampak gitu. Dulu agak mahal. Nah, di tahun-tahun sekarang kan harga pembelian drone itu kan nggak terlalu mahal lagi, jadi itu kan bisa dimanfaatin. Oke, sudah selesai? Ya. Oke, mulai dari kelompok mana yang bersedia untuk presentasikan? Oke, jadi untuk pertanyaan nomor 1 ditanyakan di sini itu kan job profile di bidang konstruksi, mengenai job profile di bidang konstruksi dan perumahan. Pertanyaannya adalah apa saja sih tanggung jawab utama seorang proyek manajer dalam industri konstruksi dan perumahan? Kalau menurut saya tanggung jawab dari seorang proyek manajer itu dia harus bisa menguasai segalanya, walaupun tidak harus detail, tapi seenggaknya dia harus tahu dari segi desain, teknis, dan pelaksanaan yang berhubungan dengan bidang konstruksi tersebut. Selain itu dia juga harus bisa merencanakan, mengkoordinasi tim-tim yang sesuai supaya bisa menentukan waktu, budget, dan juga sumber daya yang diperlukan. Selain itu dia juga harus memahami detail-detail supaya dia bisa nggak yang benar-benar detail, tapi kayak di bagian seenggaknya dia harus bisa tahu di bidang konstruksi misalnya apakah bahan-bahan tersebut tepat, apakah sudah dieksekusi dengan baik oleh para pekerja lapangannya, itu di bidang pengawasan. Jadi dia juga harus memahami apabila ada yang kurang atau kira-kiranya bahannya kayaknya kurang bagus, terus misalnya pekerjaannya itu salah, dia harus tahu hal tersebut. Selanjutnya seorang manajer proyek itu juga harus bisa melaporkan dari pekerjaan yang sudah dijalankan agar nantinya bisa berhubungan dengan baik dengan para stakeholder. Selanjutnya permasalahan umum di lapangan seperti mungkin ada keributan di lapangan dan juga mengenai perizinan dan ketentuan yang dari pemerintah seperti itu. Oke. Sekian, terima kasih. Kita berikan aplaus.
Kedua, bagaimana technopreneurship dapat memajukan industri konstruksi dan perumahan. Jadi ini kan teknologi. Teknologi itu pasti dibuat untuk memudahkan manusia. Jadi contohnya tuh dengan adanya software BIM, drone, lain-lain. Dengan adanya itu bisa membuat pekerjaan manusia itu lebih efisien dan bisa mencapai deadline dengan tepat. Arsitek itu juga harus membuat desain ulang. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus bagi kelompok 3. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh para profesional di industri konstruksi dan perumahan saat ini? Tantangan utamanya adalah mengadopsi teknologi baru dengan cepat. Para profesional perlu terus mengasah keterampilan teknis mereka dan bersedia beradaptasi dengan perkembangan inovasi untuk tetap kompetitif di pasar yang terus berubah. Selain itu, faktor-faktor seperti berkelanjutan, regulasi yang kompleks, dan fluktuasi pasar yang menjadi aspek penting yang harus diatasi. Nah, salah satu tantangan lagi yaitu ketika dana, misalnya dananya sekian sudah ditetapkan, namun kita melihat kalau bahan-bahannya ini naik harga, jadi pihak konstruksi ini harus mencari solusi bagaimana jalan keluar agar dana ini tetap sesuai dengan anggaran, tetapi bahan ini harus diubah, tapi tidak mengurangi kualitas tersebut. Sekian dari jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus. Jadi saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama itu dari pertanyaan apa saja tanggung jawab utama seorang proyek manajer dalam industri konstruksi dan perumahan. Nah, jawaban dari kelompok saya itu yang pasti seorang proyek manajer itu punya tanggung jawab untuk merencanakan maupun mengelola dan juga mengawasi proyeknya tersebut dari awal hingga proyek itu selesai. Terus juga melibatkan pengelolaan sumber daya, terus juga koordinasi tim, dan juga pemantauannya itu ketat terhadap jadwal dan juga anggaran proyek, ataupun melakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian untuk melacak kemajuan proyek. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus. Ada lembaran pertanyaan yang kalian harus jawab secara perorangan ya, bukan kelompok lagi. Sekalian dengan nanti dengan di balik lembaran ini ada refleksi ya. Silakan kalian pilih emoji yang mana dan alasannya apa. Ya, tolong dikomentarin. Ya, sepertinya ini sudah semua ini, asesmennya sudah, refleksi. Nah, kalau sudah, Bapak pengen tanya nih refleksinya ini, nah satu-satu. Bapak mau pengen tahu kalian pilih emojinya mana ini, 1K, 2K, 3K. Alasannya apa? Saya pilih emoji yang ketiga karena ini pelajarannya sangat mudah dipahami dan yang mengajarkan pelajaran pada hari ini dijelaskan secara rinci dan mendalam. Oh gitu. Wah, dia kasih lope-lope ke Bapak. Saya memilih emoji nomor 3. Alasan saya memilih emoji nomor 3 karena pembelajaran ini dapat menambah ilmu dan wawasan baru soal kewirausahaan dalam bidang proyek konstruksi dan perumahan, dan penjelasannya mudah dipahami dan dimengerti. Saya pilih emoji nomor 3 karena saya sangat suka dengan penjelasan Pak Hendrik karena menggunakan suara yang lantang.
saat berpresentasi. Jadi dapat memahami perkataan Bapak Hendrik dengan mudah. Oh gitu, suara saya lantang ya. Oh. Jadi emoji yang saya pilih itu nomor 3 karena pembelajarannya sangat bermanfaat bagi kita dan guru yang menjelaskannya penyampaiannya jelas. Saya pilih emoji nomor 3. Alasannya karena dalam pembelajaran ini saya mendapatkan pengetahuan baru mengenai produk kreatif dan kewirausahaan dalam bidang pekerjaan konstruksi dan perumahan. Terima kasih semuanya telah mengikuti pembelajaran dari awal, diskusi kelompok, asesmen, dan juga refleksi. Semoga pembelajaran yang sudah Bapak berikan bukan semata-mata bagaimana kalian mendapatkan materi ini, tapi bagaimana kalian memahami, mengerti, serta mengeksplor apa yang sudah kamu pelajarin, sehingga tidak menjadi sekedar datang, duduk, diam, dan pulang, tapi bisa lebih kreatif, inovatif, dan juga bisa mengembangkan hal-hal yang lebih baik ke depan di dalam dunia konstruksi dan perumahan. Nah, ke depannya Bapak berharap kalian bisa lebih antusias lagi atau lebih membuka wawasan lagi untuk mengembangkan bisnis ini di jurusan kalian sendiri. Sehingga bukan berarti banyak hal yang Bapak lihat ya, ketika kalian ada di bangku sekolah ambil jurusan seperti ini, ketika nanti entah kalian kuliah atau kerja atau kuliah sambil kerja, ini seringkali lari daripada bidang yang kalian pelajarin. Nah, Bapak berharap di jurusan ini kalian tidak hanya semata-mata untuk melewati masa sekolah kalian aja, tapi benar-benar bisa kalian menyukai dan juga berminat dan lebih lagi mengembangkan bidang pembelajaran yang kalian pelajarin. Sehingga pada masa depan atau pada prinsipnya ketika kalian lulus bisa mengembangkan bidang konstruksi dan bangunan ini. Terima kasih, sampai kita ketemu lagi di minggu-minggu ke depan. Ya, mari kita bangkit berdiri. Ya, di awal kita membuka dengan doa, kita juga berakhir dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari berdoa. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi.